Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangannya. Terdiri dari 6 orang. 1. Ayini Hayatun Amania. 2. Mar'atus Saadah. 3. Putri Amelia. 4. Sabrina. 5. Ahmad Baidowi. 6. Faiz Fatur Rahman. Simak ya. Cekidot. Teori Makkah. Teori Makkah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Berikut adalah bukti-bukti dari teori Makkah. 1. Pada abad ke-7 Masehi, di pantai timur Sumatera, memang telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. 2. Mazhab yang populer kala itu khususnya di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i, yang juga populer di Arab dan Mesir. 3. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah J. Pijnapal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pijnapal bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Husain Jayadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur sura. Selain itu, di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu, di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Islam datang ke Nusantara dan menyebarkan agama ke berbagai kalangan masyarakat secara damai. Berikut ini beberapa cara yang dilakukan guna menyebarkan Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Dikarenakan Indonesia berada di posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah, sudah pasti Indonesia banyak disinggahi para pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk pedagang Islam. Banyak dari pedagang Islam tersebut yang tinggal dan membangun pemukiman serta berdakwah. Cara yang kedua adalah perkawinan. Banyak para pengusaha lokal yang menikahkan putri mereka dengan para pedagang Islam karena pada saat itu para pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Perkawinan akan berlangsung
jika gadis tersebut memeluk Islam. Dengan begitu, semakin banyaklah keluarga Muslim dan keturunan Muslim yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan. Para pedagang Muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan Islam di Indonesia, yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam dan para ulama. Para santri yang sudah lulus belajar di pondok pesantren akan mendakwahkan agama Islam seketika mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesenian. Dakwah di Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan kesenian, di mana para pendakwah menggunakan media seni untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk berdakwah. Kalimah Sodo. Oh, kudu nyekel iki. Saturunmu iso dadi ratu lan paringno marang kawulamu kabeh. Hadap. Hadap. Cambuki aku, sak maumu, sak kuatmu, supaya dia ngerti sopo aku iki. Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah. Apa itu Allah? Ayo pada bubar, minggir. Ayo, cambuki aku.